Matematika perang Rusia-Ukraina seharusnya sederhana. Populasi Rusia sekitar 4 kali lebih banyak dari Ukraina. Putin hanya perlu mengirim cukup banyak tentara ke Ukraina agar pertahanannya runtuh dan operasi militer khusus selesai. Ini adalah rumus yang telah berhasil untuk Rusia di masa lalu. Namun Ukraina menggagalkan strategi Rusia dengan menimbulkan banyak korban hingga garis depan Putin runtuh. Nanti di video ini kita bahas penyebab semua ini di Rusia. Namun ada beberapa statistik utama yang menunjukkan betapa brutalnya perang Putin terhadap militer Rusia yang masih berlanjut hingga kini. Statistik pertama ini menunjukkan betapa beratnya perang Ukraina bagi militer Rusia. Rusia kehilangan 2 kali lebih banyak tentara per bulan di Ukraina dibandingkan saat perang di Afghanistan selama 1 dekade. Perang Ukraina sangat mematikan, menewaskan sekitar 35.000 tentara Rusia tiap bulan. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang bertemu beberapa tentara Ukraina saat presentasi inisiatif unit drone baru. Di sana, dia menyampaikan statistik tersebut selain menyoroti bahwa jumlah korban jiwa Rusia meningkat secara signifikan setiap bulan selama tahun 2025. TVP World memberikan beberapa detail tambahan mencatat bahwa Presiden Ukraina menyatakan korban jiwa Rusia naik dari 14.000 per bulan menjadi 35.000 sepanjang tahun lalu. Tambahkan jumlah yang terluka, tertangkap, dan pembelot ke angka tersebut, dan Anda akan mendapatkan apa yang diklaim Zelensky sebagai situasi di mana tentara Rusia akhirnya mengalami stagnasi. Bagaimana caranya? Zelensky menyebut Rusia kehilangan hingga 45.000 tentara per bulan, sementara memobilisasi 43.000 tentara. Dari 43.000, sekitar 10-15% membelot atau terluka. Tentara mereka tak bertambah karena teknologi dan operator drone kami. Penyebutan operator drone sangat penting di sini, karena Zelensky mengklaim bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas sebagian besar kematian yang kini dihadapi militer Rusia di Ukraina. Mengenai jumlahnya, itu adalah statistik yang mengejutkan. 80% dari semua tentara Rusia yang tewas di Ukraina adalah korban kendaraan udara tak berawak milik Ukraina. Pembawa maut miniatur ini menyerang dengan presisi dan kekuatan ledakan, seolah Rusia tak bisa menghentikan mereka. Kami telah menerbitkan video tentang makna Ukraina melakukan 80% serangan ke target Rusia dengan drone, baik untuk Ukraina maupun Rusia. Tonton video itu untuk wawasan lebih dalam tentang statistik ini. Rusia kehilangan lebih banyak tentara di Ukraina dalam sebulan daripada 15.000 yang hilang selama perang Afghanistan. Namun, statistik kedua membuat situasi Rusia semakin buruk. Anda mungkin sudah memperhatikan sedikit petunjuk dari apa yang kami katakan sebelumnya. Kami memberitahu Anda bahwa Zelensky mengklaim Rusia mengalami hingga 45.000 korban per bulan. Kami juga menyebutkan bahwa pada Desember, operator drone Ukraina menewaskan 35.000 tentara Rusia. Jika ada sesuatu yang terasa agak janggal dengan angka-angka tersebut, Anda benar. Rasio tentara Rusia yang tewas dibandingkan yang terluka sangat mengerikan. Dan ini adalah alasan utama lainnya mengapa perhitungan perang Putin sama sekali tidak masuk akal. Secara tradisional, rasio kematian militer saat perang adalah 1 kematian untuk 3 luka-luka. Angka itu bukan muncul begitu saja. Itu didasarkan pada rata-rata rasio tewas dibandingkan terluka yang terlihat selama Perang Dunia Kedua yang merupakan konflik paling berdarah yang pernah melanda planet ini. Namun, rasio itu meski penting, tidak mempertimbangkan kemajuan perang dan pengobatan modern. Strategi baru dan prosedur medis yang lebih baik membuat militer modern memiliki rasio tewas dibanding terluka yang lebih baik. Sebagai contoh, rasio Amerika Serikat selama konflik di Afghanistan adalah sekitar 1 tewas untuk setiap 10 yang terluka dan turun menjadi 1 tewas untuk setiap 13 yang terluka di antara marinir Amerika Serikat. Rusia, yang dianggap sebagai salah satu kekuatan militer terkuat di dunia, seharusnya setidaknya mampu mempertahankan rasio 1:3 seperti yang terlihat selama Perang Dunia Kedua. Faktanya tidak seperti itu. Jaraknya sangat jauh dari rasio itu sehingga lebih banyak tentara tewas dibanding terluka. Di Ukraina, ini tidak terjadi di awal invasi. Hingga musim semi 2024, Rusia masih mempertahankan rasio 1:3 seperti Perang Dunia II. Sekali lagi,
Ini jauh dari kinerja yang baik, mengingat kekuatan peralatan yang seharusnya dimiliki. Rusia seharusnya memiliki rasio yang jauh lebih baik. Setidaknya mereka capai rasio 1:3, jadi perhitungan Putin masuk akal. Bagaimanapun, seorang prajurit yang terluka bisa kembali ke medan perang pada suatu saat. Dengan asumsi luka, mereka tidak terlalu parah sehingga menyebabkan cacat permanen. Tambahkan juga para rekrutan yang dimobilisasi dan tentara kontrak ke pasukan yang kembali ini. Dan Rusia berada dalam posisi yang nyaman, di mana mereka bisa terus-menerus menggantikan kerugiannya, sehingga menempatkan Ukraina di bawah tekanan yang sangat besar dalam prosesnya. Namun, pada musim semi tahun 2024, semuanya mulai berjalan salah bagi Rusia. Secara perlahan tapi pasti, rasio tentara Rusia yang tewas dibandingkan yang terluka mulai memburuk. Angka naik, bertahap dari 2 banding 3 ke 3 banding 3. Pada akhir 2025 akan terjadi pembalikan total dari harapan militer modern manapun. Rusia lebih banyak kehilangan tentara karena kematian dibanding luka-luka. Kematian di Rusia mencapai 56% dari total korban hingga akhir 2025 dengan rasio 12 tewas per 10 luka. Ini berarti 6 tewas untuk setiap 5 terluka. Tetap saja, ini kabar buruk bagi Rusia. Komentar Zelensky soal kerugian besar Rusia kini dianggap lebih tajam dari perspektif Rusia. Dan saat Putin duduk dikelilingi oleh sedikit loyalis Kremlin yang belum ia singkirkan, ia pasti bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang sudah kita sebutkan di awal video. Mengapa ini terjadi pada Rusia? Terlepas dari ketidakmampuan umum militer Rusia dan ketergantungan pada strategi perang habis-habisan yang secara alami menyebabkan banyak korban, ada 2 alasan utama mengapa rasio tewas terhadap luka-luka mereka sangat buruk. Dan alasan pertama kemungkinan adalah yang sudah Anda duga, drone Ukraina. Selama perang Ukraina, khususnya beberapa tahun terakhir, drone menggantikan artileri sebagai senjata paling efisien Ukraina. Jumlah drone Ukraina yang banyak jadi ancaman terus-menerus bagi pasukan Rusia. Pada 2025, Ukraina berencana membangun 2,5 juta drone dan bisa mencapai produksi 4,5 juta di akhir tahun. Drone-drone ini, seperti disampaikan Zelensky, membunuh tentara Rusia dalam jumlah rekor karena lebih presisi dan mematikan dari artileri. Jangan salah paham, peluru artileri Ukraina yang mengenai tentara Rusia langsung akan membuatnya berantakan berdarah. Namun, seperti ditunjukkan Ukraina hari ini, hal itu jarang terjadi pada artileri. Seringkali, peluru menghantam tanah dekat target, meledak dan menyebarkan serpihan berbahaya yang bisa mematikan. Namun, sangat mungkin serpihan logam peluru hanya menyebabkan luka, bukan kematian. Drone first person view yang digunakan Ukraina sangat berbeda dan menyebabkan banyak kematian militer Rusia. Drone first person view mengutamakan presisi dibanding kekuatan. Walau muatan peledaknya lebih kecil, drone ini lebih murah dari artileri dan bisa diarahkan langsung ke target. Menyerang dengan presisi tinggi sehingga target lebih mudah terbunuh. Gabungkan presisi itu dengan jumlah drone yang sangat banyak yang dimiliki Ukraina dalam persediaannya. Dan Anda mendapatkan ancaman yang selalu ada yang lebih efektif dalam membunuh dibandingkan artileri manapun sebelumnya. Efisiensi ini membuat 80% target Ukraina pada 2025 berhasil dihancurkan drone. Drone bahkan mulai membantu Ukraina melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dipercayakan kepada artileri. Misalnya, artileri selalu berguna untuk menekan pergerakan pasukan dan kendaraan. Menyerang titik penyempitan utama dengan artileri untuk memancing agresor adalah taktik setua artileri itu sendiri. Dan meskipun Ukraina masih menggunakan artilerinya untuk tujuan ini, drone-nya juga mulai ikut ambil bagian dalam aksi tersebut. Kini, pasukan Rusia yang terjebak di lokasi sasaran artileri juga diserang bom drone first person view. Artileri menimbulkan kepanikan dan korban. Drone lebih presisi dan dapat menargetkan tentara Rusia yang terluka, meski seharusnya mereka bisa selamat dari luka pecahan peluru. Ini membawa kita ke alasan kedua, banyak tentara Rusia tewas. Rasio kematian dibandingkan luka sangat tidak seimbang. Sebelum membahas lebih jauh, jika kamu suka wawasan strategi militer seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show.
Kami membahas hal ini di video harian. Medan perang Ukraina yang dipenuhi drone bukan hanya meningkatkan korban tentara akibat serangan presisi. Evakuasi korban luka sangat sulit, sehingga tentara yang selamat dari serangan artileri kini lebih sering ditinggalkan daripada diselamatkan rekan-rekannya. Ukraina menggunakan kombinasi mematikan antara drone serang dan drone pengintai, di mana drone pengintai sangat efektif dalam melacak dan merekam setiap pergerakan yang dilakukan pasukan Rusia di medan terbuka. Jika Ukraina tahu pergerakan Rusia, mereka bisa segera menyerang. Dan ketika serangan awal selesai, drone pengintai mereka dapat terus melakukan pengawasan tanpa henti, memungkinkan Ukraina untuk segera bereaksi. Jika Rusia mengirim tim evakuasi untuk menyelamatkan yang terluka, jumlah korban Rusia bisa bertambah parah. Tetap ikuti kami untuk mengetahui dampaknya bagi Rusia. Drone Ukraina menggerogoti apa yang disebut golden hour atau jam emas. Dalam istilah militer, golden hour mengacu pada periode setelah seorang prajurit mengalami cedera. Pada periode ini, mereka harus segera dievakuasi ke fasilitas medis untuk memastikan peluang bertahan hidup mereka setinggi mungkin. Drone Ukraina membuat konsep golden hour tidak berlaku bagi pasukan Rusia. Kini, tim evakuasi harus segera mengevakuasi korban. Mereka harus menunggu celah di dinding drone Ukraina jika celah itu muncul sebelum sempat merawat yang terluka. Singkatnya, Rusia membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengevakuasi tentaranya yang terluka. Dan setiap menit sangat berarti dalam situasi seperti ini. Bukan berarti Rusia sudah baik dalam evakuasi sebelum perubahan pada 2025. Pada Juli 2024, Medusa melaporkan dokter militer Rusia menyatakan tentara yang bisa diselamatkan malah tewas di parit dan lumpur Ukraina. Kamu tidak akan tahu jika hanya mendengar Kementerian Pertahanan Rusia yang mengklaim tingkat kematian tentara akibat luka yang bisa diselamatkan hanya 0,43% pada 2023. Ini berkaitan dengan tentara yang sudah menerima bantuan medis, tetapi tetap saja meninggal. Namun, dokter dari kementerian memakai metrik berbeda, yaitu tentara yang mungkin dapat diselamatkan. Setidaknya 5,2% tentara Rusia yang tewas pada 2023 akibat luka yang bisa diobati, meninggal tanpa mendapat bantuan medis. Itulah masalahnya. Meskipun hanya 0,3% tentara yang meninggal setelah menerima perawatan, 5,2% kematian di Rusia karena tentara tidak mendapat perawatan menunjukkan masalah evakuasi. Itu tidak ada kaitannya dengan drone Ukraina. Beberapa tentara Ukraina melihat sendiri Rusia tidak mampu mengevakuasi pasukannya. Pada Agustus 2024, Espresso Global mewawancarai Sersan Staf Kirilo Dachko dari Brigade Operasional ke-13 Garda Nasional Ukraina. Dia berkata musuh tidak mengambil jenazah mereka di ladang. Saya akan lanjutkan ceritanya. Rusia juga tidak mengevakuasi yang terluka dengan layak. Yang terluka itu akhirnya meninggal sendiri atau pasukan pertahanan Ukraina yang membantu mereka. Dan Dachko bukan satu-satunya orang yang menunjukkan konsep aneh ini. Dalam sebuah artikel Februari 2025 untuk Washington Post, Jim Garrity menulis tentang kunjungannya ke orang-orang Rusia yang terluka yang sedang menerima perawatan di rumah sakit Ukraina. Menariknya, semua yang diajak bicara Garrity bukan tentara, melainkan warga Rusia biasa yang tinggal di ledakan Kursko. Pada saat pendudukan Ukraina, Rusia menanggapi pendudukan tersebut dengan menembaki permukiman yang diduduki Ukraina. Dan orang-orang yang tinggal di permukiman itu akhirnya terkena serangan dari pihak mereka sendiri. Salah satu pasien yang diajak bicara Garrity, bernama Ludmila, menceritakan kisah tentang bagaimana dia sedang duduk di rumahnya ketika dia mendengar sebuah pesawat terbang di atas kepalanya. Beberapa detik kemudian, ledakan besar meruntuhkan atap rumah dan menjebaknya di bawah puing. Putranya selamat dan meminta bantuan tentara Ukraina. Ludmila berhasil diselamatkan dari puing dan dibawa ke rumah sakit Ukraina. Ia berkata, tanpa tentara Ukraina, mereka tak tahu apa yang akan terjadi. Ironisnya, warga Rusia justru dievakuasi musuh, bukan oleh sesama mereka. Namun, kembali ke masalah evakuasi Rusia pada tahun 2025 yang semakin terhambat oleh drone-drone Ukraina, tampaknya membiarkan tentara mati adalah sebuah fitur, bukan kesalahan dari strategi yang diterapkan Rusia selama tahun tersebut. Sepanjang 2025,
Rusia memakai taktik infiltrasi untuk menyusupkan unit kecil ke permukiman Ukraina. Taktik ini melibatkan tentara menyeberang ke garis Ukraina, bersembunyi, lalu menunggu bantuan untuk merebut wilayah tersebut. Seringkali bala bantuan tidak datang, atau jika datang, tanpa tank atau kendaraan lapis baja, karena Rusia telah menguras persediaan era Soviet mereka sedemikian rupa, sehingga mereka terpaksa mengandalkan taktik infiltrasi. Menurutmu, apa yang terjadi pada infiltrator? Jika terluka di belakang garis Ukraina, tak ada tim evakuasi Rusia yang menolong, jadi mereka hanya bisa berharap ditangkap Ukraina, bukan dibunuh dengan drone. Jadi kita telah mengetahui bahwa Rusia kehilangan tentara dengan kecepatan lebih tinggi dari sebelumnya. Dan rasio antara tentara yang tewas dan terluka kini berubah, di mana lebih banyak korban mereka adalah tentara yang tewas daripada yang terluka. Pertanyaan yang jelas dan yang sudah kita sebutkan sebelumnya adalah, apa arti semua ini untuk masa depan kekuatan personel Rusia? Jawabannya adalah, Rusia tidak bisa menambah ukuran tentaranya di Ukraina, baik dari segi jumlah maupun kemampuan. Dari segi kemampuan, setiap tentara yang Rusia kehilangan akibat drone Ukraina adalah tentara yang setidaknya memiliki beberapa tingkat pengalaman tempur. Pengalaman itu mungkin hanya serangan bunuh diri ke pertahanan Ukraina, tapi beberapa mungkin punya pengetahuan khusus tentang pertahanan Ukraina atau rencana masa depan Rusia. Semuanya berubah saat drone menewaskan tentara, dan penggantinya dari Rusia seringkali adalah rekrutan baru tanpa pengalaman perang. Pengalaman tempur cepat hilang, karena tentara yang seharusnya membagikan pengetahuan ke pendatang baru Rusia justru tewas dalam serangan. Para rekrutan baru yang tidak punya siapapun untuk mengajari mereka lebih mungkin tewas. Yang terjadi di Rusia adalah siklus kejam, di mana setiap gelombang bala bantuan yang mereka kirim ke Ukraina hancur lebih cepat daripada gelombang sebelumnya. Dari segi jumlah, situasinya juga tidak jauh lebih baik bagi Rusia, meskipun mereka masih mampu mempertahankan keunggulan jumlah personel di Ukraina hingga saat ini. Sekarang kita mulai melihat kerugian Rusia melampaui jumlah rekrutmennya. Kiev Independent melaporkan pada Desember bahwa target rekrutmen tentara Rusia tahun 2026 adalah 409.000 orang. Itu sekitar 34.000 rekrutan per bulan, 1.000 lebih sedikit dari 35.000 tentara Rusia yang tewas di Ukraina pada Desember. Ingat, ini jumlah tewas, bukan total korban. Jadi kemungkinan Rusia hanya ingin merekrut hingga 10.000 tentara lebih sedikit dari yang tewas dan terluka tiap bulan. Ukraina menargetkan 50.000 tentara Rusia tewas per bulan pada 2026. Jika tercapai, rekrutmen Rusia masih sangat kurang. Untuk menahan kerugian militernya, perhitungan militer Putin kini tak masuk akal. Semua ini, menurut Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri atau European Council on Foreign Relations, berarti runtuhnya mitos ketahanan Rusia yang telah bertahan selama sebagian besar perang Ukraina. Menurut Dewan, harga mahal yang dibayar Putin dengan darah tentaranya belum memberi hasil mengesankan. Kiev tetap menguasai sekitar 80% wilayah yang diakui internasional sejak 2014-2015 saat Rusia merebut 7% wilayah Ukraina. Moskow hanya menambah 13% wilayah sekitar 116.206 km persegi menurut European Council on Foreign Relations. Lonceng telah mulai berdentang untuk garis depan Rusia. Rusia memang belum runtuh, namun angka-angka ini menunjukkan bahwa pasukannya sedang sekarat secara kolektif karena semakin banyak tentara yang tewas. Mereka hanya digantikan oleh para rekrutan yang sama sekali tidak tahu apa yang menanti mereka di ladang pembantaian yang kini menjadi garis pertempuran di Ukraina. Putin kini menyaksikan runtuhnya strategi perang habis-habisan. Kerugian dan tekanan terus-menerus tak dapat dipertahankan, dan Ukraina memastikan hal itu terjadi. Taruhan terakhir Putin adalah Barat akan menyelamatkannya. Anda dapat mengetahui maknanya dan alasan hal itu tidak terjadi di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan lebih banyak analisis tentang kerusakan yang dilakukan Ukraina terhadap citra diri Rusia sebagai salah satu negara terkuat di dunia. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.